Yang bikin heboh itu adalah hari-hari ini semua berpikir kalau USAID dihentikan, terus bagaimana nasib dari bangsa-bangsa yang membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat selama ini. USAID sendiri itu punya kurang lebih 10.000 pegawai yang ada di seluruh dunia tersebar, saudaraku ya. Dan itu oleh perintah Presiden dan tentunya bersama dengan Elon Musk, itu diminta untuk mereka semua ambil cuti panjang tanpa batas waktu. Shalom saudaraku, sejak Presiden Donald Trump dilantik tanggal 21 Januari, ada banyak keputusan-keputusan yang mengejutkan yang dibuat oleh Presiden baru dari Amerika Serikat ini. Kita tidak bahas semua, saudaraku, manuver apa saja yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump tersebut. Tetapi yang ingin kita lihat atau ingin kita coba dalami kali ini adalah keputusan dari Donald Trump bersama dengan Elon Musk, ya, karena Elon Musk sekarang kelihatannya dekat sekali dengan Donald Trump dan dia diberi banyak tugas kepercayaan untuk bekerja bersama-sama dengan Presiden, yaitu menutup. Jadi ini yang menjadi berita viral hari-hari ini, yaitu mereka menutup akan USAID. Nah, USAID, apakah USAID, saudaraku? Ya, jadi USAID itu adalah kependekan dari United States Agency for International Development. Itu adalah satu badan yang mengelola akan bantuan luar negeri dari negara Amerika Serikat dalam bidang pembangunan ekonomi untuk negara-negara tertinggal, ya, negara berkembang, kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Itulah USAID. Nah, dibentuk tanggal 3 November 1961 oleh Presiden John F. Kennedy. Ya, ini presiden yang sangat termasyhur karena Presiden John F. Kennedy ini mati karena dia ditembak di Dallas, saudaraku. Saya pernah pergi ke lokasi di mana pembunuhan dari John F. Kennedy itu terjadi, saudara. Melalui perintah eksekutif 10973, almarhum Presiden John F. Kennedy membentuk akan USAID tersebut. Nah, saudaraku, yang bikin heboh itu adalah hari-hari ini semua berpikir kalau USAID dihentikan, terus bagaimana nasib dari bangsa-bangsa yang membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat selama ini. Jadi mereka akan dibantu selama ini oleh negara adidaya tersebut, negara kaya adidaya tersebut. Dan juga ada yang sempat memikirkan, USAID sendiri itu punya kurang lebih 10.000 pegawai yang ada di seluruh dunia tersebar, saudaraku ya. Dan itu oleh perintah Presiden dan tentunya bersama dengan Elon Musk, itu diminta untuk mereka semua ambil cuti panjang tanpa batas waktu. Ya, nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi terjadi penghentian dari kegiatan bantuan luar negeri tersebut. Waktu saya coba cari data, saudara, apakah benar-benar USAID tersebut ditutup dan ditiadakan begitu? Ternyata jawabannya simpang siur. Salah satu jawaban adalah tidak ditutup, tidak dihentikan, tetapi ada penangguhan, ada pemangkasan karena Presiden Donald Trump berharap akan adanya penghematan di dalam rencana besar visi dari Presiden Donald Trump yang terkenal dengan MAGA, yaitu Make America Great Again. Jadi barangkali dia menilai bahwa USAID ini merupakan pengeluaran yang sangat besar, sehingga perlu ditangguhkan, perlu dipangkas. Nah, saudaraku,
Eh, Elon Musk diberi tugas untuk ngurus ini semua, ya. Nah, Presiden Donald Trump juga menghendaki USAID tersebut, kalaupun masih ada bantuan luar negeri, itu dilebur di dalam Kementerian Luar Negeri atau Departemen Luar Negeri. Dan hal ini, ya, ide tersebut menimbulkan kontroversi. Apakah Presiden Trump punya wewenang sampai sejauh itu? Sebab di dalam pengertian dari mereka-mereka yang bekerja di USAID dan mereka yang mendukung akan USAID tersebut, USAID ini bukan lembaga di bawah pemerintah. USAID adalah lembaga yang bersifat independen, yang menyalurkan bantuan secara jujur, tulus, tanpa intervensi dari pemerintah. Bahkan, ya sebagai contoh saudaraku ya, Trump juga mention bahwa kalau sampai ini diberlakukan USAID, maka salah satu syarat adalah negara-negara penerima USAID itu harus setuju dengan garis politik yang ada pada Presiden Donald Trump. Jadi kalau mereka bertentangan, ya itu mereka akan di-stop bantuannya. Ya, nah ini adalah keinginan dari Donald Trump yang pasti nanti akan ada perbantahan, ada perdebatan dan pasti ada pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana penghentian USAID tersebut. Tapi ini sudah diputuskan oleh Donald Trump dan Elon Musk. Nah, saudaraku, salah satu bukti bahwa USAID ini memang independen, tidak di bawah pemerintahan, itu salah satu buktinya adalah USAID sendiri masih membantu Iran. Negara Iran adalah negara yang selama ini terkenal memusuhi Amerika, bahkan nggak punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Tetapi nuansa kemanusiaan, spirit kemanusiaan yang ada pada USAID ini tidak peduli dengan politik. Mereka melihat ada orang-orang yang membutuhkan dukungan dana, membutuhkan bantuan, maka meskipun itu ada di negara yang memusuhi, juga dibantu. Nah, saudara, kita dalam hal ini juga paham, saudara ya, orang Iran yang tertindas oleh rezim yang ada di negara itu sendiri kan ya butuh dukungan, ya kan? Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian ada beberapa catatan, saudara. Berapa sih jumlah dari bantuan yang dikucurkan oleh USAID tersebut? Saya cari data, saudara. Saya coba bukakan ya. Ini datanya. Jadi begini, saudara. Ya, ini boleh dicek ya. Sejak didirikan pada tahun 61, USAID telah menghabiskan triliunan dolar Amerika Serikat untuk bantuan luar negeri di berbagai sektor. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan kemanusiaan lainnya. Beberapa perkiraan saja adalah total dana yang telah dikeluarkan dari tahun 61 sampai tahun 2020 itu lebih dari 1 triliun US dollar secara kumulatif. Bukan angka yang sedikit. Saudara bisa konversi ke rupiah sendiri. 1T. Ya, tahun 22 anggaran tahunan itu sekitar 29,4 miliar. Ya, tahun 22. Itu masih masa-masa pandemi, saudara. Kemudian tahun 23 anggaran meningkat menjadi 32,6 miliar US dollar. Hitung sendiri, saudaraku. Tadi 29,4 tahun 22, 23 meningkat 32,6. Jadi mereka menguncurkan dana untuk charity ini memang sangat besar jumlahnya. Dan itu yang akan ditangguhkan. Nah, saudaraku, ini sedikit informasi tentang berapa jumlah dari kucuran dana dari USAID tersebut. Ya, jadi United States Agency for International Department. Nah, tahun 2024 itu dihitung oleh PBB, dipantau
yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat melalui USAID itu ada 42% dari bantuan kemanusiaan global. Jadi yang ada bantuan dari Eropa gitu ya, dari negara-negara kaya lainnya, dari Jepang dan sebagainya. Tapi persentase terbesar dari Amerika Serikat, saudaraku. Jadi Amerika Serikat lepas dari manuver politik dari zaman ke zaman yang kita tidak setuju, tetapi ada sisi positif dari negara Amerika. Prinsip yang alkitabiah, saudaraku. Nah, untuk Indonesia saja, saudaraku, itu untuk Indonesia itu ada 2,5 triliun bantuan untuk macam-macam kebutuhan. Jadi kalau sampai dihentikan, Indonesia kehilangan akan dana sebesar 2,5 T. Ya memang Donald Trump juga mengatakan bahwa ada ketidakjujuran dan sebagainya, ada korupsi, manipulasi dan sebagainya dari bantuan tersebut. Itu pasti ada, saudaraku ya, namanya manusia. Tetapi sebetulnya prinsip dari apa yang dilakukan oleh Amerika melalui USAID ini adalah prinsip yang sesuai dengan firman. Nah, saudaraku, bukankah ini sesuatu yang kontradiksi ya, saudara ya. Satu sisi kita mendukung akan keputusan-keputusan Donald Trump, misalnya dia meluruskan akan sikap terhadap transgender, terhadap LGBT tegas, kemudian sikap religius dari bangsa yang sudah pudar dipulihkan, ini positif. Ini dalam hal ini kita setuju dengan Donald Trump. Namun, saudaraku, keputusan untuk menghentikan USAID ini perlu direnungkan. Kita akan tinjau dari sudut firman Tuhan. Apa kata firman? Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan prinsip memberi. Nah, kalau bicara tentang prinsip memberi, itu memang bertentangan dengan prinsip ekonomi. Tetapi itu fakta. Kita lihat ya, saudaraku ya, dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Ini ayat terkenal, saudaraku ya. Saya bacakan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, saudaraku, ini prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau pemerintah Amerika di bawah Donald Trump ini memahami akan prinsip ini, tentunya mereka akan berhati-hati. Meskipun harus ada penghematan, harus ada penelitian tentang dana yang bocor begitu ya. Tetapi hal memberi ini sebetulnya adalah kunci untuk diberi oleh Tuhan. Menurut saya Amerika yang meskipun berbagai kekurangan, ada dosa di sana, ada pelanggaran firman di sana, tetapi Amerika sebagai sebuah negara yang suka memberi, itu adalah salah satu kunci Amerika tetap bertahan. Menjadi negara yang kaya, negara yang maju. Saudara, itu menurut saya. Karena selama ini mereka menjadi pemberi. Dan ini berlaku bukan hanya bagi pribadi atau keluarga atau satu kelompok tertentu. Tapi juga sebuah negara. Kalau negara itu suka membantu akan mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang menderita. Yaitu kan salah satu dari yang dilakukan oleh USAID itu adalah ini ya, pembersihan ranjau darat di lokasi konflik gitu, seperti dulu di Kamboja itu kan biayanya besar itu ranjau-ranjaunya. Kemudian bagaimana mereka menolong akan ibu-ibu yang mengalami penderitaan karena konflik begitu ya, wanita-wanita dan anak-anak. Itu ada semua, saudara. Mereka punya departemen-departemen, bagian-bagian untuk disalurkan di negara-negara konflik itu kan mereka benar-benar membutuhkan, termasuk di Palestina, saudaraku. USAID ini nggak peduli, Iran aja yang jelas-jelas negara yang memusuhi Amerika juga masih dibantu. Saudaraku, karena ini memang
murni kemanusiaan, charity. Ya. Nah, kemudian program penanggulangan HIV/AIDS itu dilakukan dan itu sudah terbukti menyelamatkan, kalau dihitung-hitung, terutama kebanyakan di Afrika ya, di negara-negara Afrika itu 25 juta orang terselamatkan karena program penyuluhan dan pengobatan yang dilakukan oleh Amerika melalui USAID tersebut. Membiayai bantuan pengobatan, ya Indonesia itu salah satunya pencegahan tuberkulosis itu yang 2,5 T tadi, saudaraku. Tapi sebaliknya karena hitungannya hitungan bisnis, ya bukan hitungan menerapkan kebenaran firman dan kasih kepada mereka yang membutuhkan, Elon Musk berkata, penutupan US aid, ya USAID tersebut membuat Amerika Serikat berpotensi menghemat 1 triliun US dollar. Ya sudah, saudaraku, kalau diomong dinilai secara hitung-hitungan kalkulasi bisnis, ya seperti itu, saudaraku. Ya kita wait and see. Coba sudah bayangkan 10.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia itu aja disuruh cuti panjang. Kemudian keputusan apa yang selanjutnya akan diambil? Sulit, saudara. Atau ini merupakan cara dari Donald Trump untuk mengadakan bargain gitu ya, tawar-menawar dengan negara-negara yang dibantu itu, supaya mereka mau nurut dengan apa yang dimaui, dikehendaki oleh Donald Trump. Saudaraku, tadi saya menyinggung tentang Iran ya, yang memusuhi Amerika, yang terus menjadi negara yang konfrontasi dengan Amerika, itu tetap dibantu oleh USAID yang notabene adalah dari Amerika. Nah, saudaraku, dalam Matius 6, kita lihat ya, ayat 44, ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, ini ajaran dari Tuhan Yesus. Dan menurut saya, USAID ini mempraktekkan akan hal ini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi sebagai anak-anak Bapa Surgawi, anak-anak Tuhan, mestinya ya apa yang dilakukan USAID itu tepat, saudaraku. Kalau itu dihentikan, saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Sebab berilah, maka kamu akan diberi. Itu prinsip, saudaraku ya. Dan kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 13, ya ini menarik kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, kata kasih di situ diterjemahkan charity. Yaitu kasih itu adalah memberi, melihat penderitaan dari orang, manusia. Ya, saudara masih ingat ya, ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan tentang orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang murah hati itu. Dia melihat, dia tidak peduli ada perbedaan etnis. Di situ orang Yahudi, dia orang Samaria yang ditolak oleh orang Yahudi, tapi karena belas kasihan, dia menolong akan orang Yahudi yang dirampok, kemudian di semua hartanya diambil, kemudian dia dipukuli sampai setengah mati. Ditolong, dinaikkan keledainya, itu ada di dalam Injil Lukas, saudaraku. Nah, prinsip ini yang menurut saya ada pada spirit USAID, saudara. Kalau sampai ini dihentikan, ya menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Ya, 1 Korintus 13 itu kata kasih. Ya, kata kasih itu dipakai terjemahan dalam bahasa Inggrisnya charity. Charity. Yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, kemudian memberi, saudara, memberi bantuan pertolongan karena dia mampu. Ya, itulah saudaraku perenungan kita tentang manuver dari Donald Trump dan Elon Musk
yang hari-hari ini cukup menghebohkan dunia, saudaraku, karena mereka akan menghentikan atau menangguhkan, memangkas atau apapun, saudaraku, akan bantuan yang selama ini sudah berlangsung. Inilah perenungan kita, saudaraku, biar kita terapkan dalam kehidupan pribadi sesuai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.